Apa sih hubungannya rambut dengan kecerdasan? Tidak ada hubungannya antara rambut. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Hai teman-teman. Nah, selamat datang di BOS, Bincang OSIS Kapat. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan salah satu narasumber kita, yaitu salah satu guru terhebat SMK Negeri 4 Makassar. Nah, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Satria Agung Saldinding, selaku koordinator seksi bidang 5 dan juga host pada hari ini. Dan saya Rafli Arifudin sebagai ketua 1 dan saya akan mendampingi jalannya podcast hari ini. Dan tentunya narasumber kita, Saya Ahmad Wijaya. baik. Nah, itulah tadi profil dari narasumber kita. Dan kita akan masuk ke pembahasan. Sebelum itu, saya akan menyinggung beberapa pertanyaan terlebih dahulu, Pak, yaitu apa pandangan Bapak terhadap HAM atau apa itu HAM menurut Bapak? Baik, terima kasih. Ada beberapa literatur yang saya coba untuk kumpulkan terkait dengan HAM ini, yang biasa kita sebut dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini adalah hak dasar yang memang melekat pada setiap individu semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia. Jadi karena kita yang diciptakan oleh Tuhan dan kita diciptakan sebagai makhluk dari Tuhan, maka ada sebuah hak yang melekat pada diri kita yang namanya hak asasi manusia. Jadi hak ini betul-betul melekat bukan karena pemberian negara, bukan karena, tapi memang ini karena melekat kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Nah, itu yang mendasar kenapa ada yang namanya hak asasi manusia. Namun demikian ya, terkait dengan hak asasi manusia ini, sejak ada yang namanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang namanya DUHAM, yang diadopsi dari PBB pada tahun 1948 dan diatur di Indonesia lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Ada banyak sih yang menjadi karakteristik daripada hak asasi manusia. Seperti yang saya katakan tadi, yang pertama adalah ada yang namanya universal. Universal ini artinya ada hak yang diberikan kepada kita sebagai manusia karena kita memang ciptaan Tuhan, ya, dan berlaku kepada seluruh manusia. Ya, itu abadi. Jadi itulah selintas terkait dengan hak asasi. Oke, Pak, baik. Pada kali ini kan saya sebagai host ini ingin mempertanyakan beberapa pertanyaan Bapak sebagai narasumber. Nah, jadi pertanyaan pertama itu menurut Bapak sendiri, apa sih arti hak asasi manusia bagi seorang pelajar? Kalau kita mau kaitkan hak asasi manusia, khususnya dalam dunia pendidikan ya, mungkin sebelum saya ke pelajar, saya mungkin akan mengarahkan dulu bagaimana sebenarnya asasi manusia kalau kita kaitkan dengan dunia pendidikan. Ya, jadi hak asasi manusia itu terkait dengan dunia pendidikan merujuk pada hak yang sangat fundamental, di mana setiap orang itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Artinya setiap manusia, apakah itu dia lahir di suatu negara, apapun namanya, tetap dia memiliki hak untuk mendapatkan yang namanya pendidikan. Artinya bahwa seseorang ketika dia membutuhkan yang namanya pendidikan, maka dimanapun dia berada, maka hak itu harus terimplementasikan bagi dia. Sekarang kalau kita mau membawa pada hak sebagai siswa yang ada di sekolah, ya, ada beberapa yang menjadi hak bagi seorang siswa yang ada di sekolah. Yang pertama ada namanya hak menggunakan fasilitas sekolah.
Artinya seseorang anak yang belajar di sebuah sekolah, dia berhak untuk mendapatkan atau memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah itu. Yang kedua, ada namanya hak menerima pelajaran dari guru. Jadi seorang siswa yang belajar di sebuah sekolah, itu dia berhak menerima pelajaran dari seorang guru. Maka, sebagai fenomena yang terjadi ada beberapa, tidak semua, beberapa sekolah. Sangat lucu rasanya ketika ada sebuah sekolah atau kelas ya, yang tidak ada gurunya masuk, justru ada beberapa siswa yang justru berbahagia. Nah, itu jadi pertanyaan, apa yang menyebabkan anak ini merasa justru senang ketika gurunya tidak datang Iya. atau tidak masuk ya. Iya. Padahal itu haknya untuk yang belajar. Ada banyak kemungkinan, mungkin tidak sempat kita jelaskan pada kesempatan yang sangat singkat ini karena banyak faktor yang menyebabkan hal itu. Karena pasti ketika anak-anak itu siswa membutuhkan sebuah pembelajaran, pasti dia merasa rugi ketika gurunya nggak masuk. Yang selanjutnya adalah hak mendapatkan perlindungan dan keamanan. Selama belajar di sekolah, seorang siswa itu punya hak. Dia merasa dia harus nyaman dan merasa aman ketika berada di sekolah. Sebuah institusi sekolah harus memfasilitasi ini dan menyiapkan tentang keamanan dan kenyamanan ini. Itu wajib, karena itu hak bagi seorang siswa. Yang berikutnya adalah, seperti anak-anakku sekalian di OSIS, hak untuk mengikuti organisasi sekolah. Nah, jadi semua siswa itu punya hak untuk mengikuti organisasi sekolah. Jadi anak-anakku sekalian yang ada di OSIS, ada di Palang Merah, ada di Pramuka, ada di Paskibra, semua itu, ataupun yang ada di misalnya di ekstrakurikuler yang bersifat olahraga dan seni, itu mereka punya hak dan sekolah harus memfasilitasi itu karena mereka punya hak untuk mengikuti organisasi sekolah. Kemudian yang berikutnya, hak diperlakukan secara adil. Artinya apa? Di setiap tempat atau sekolah di mana siswa belajar, maka sekolah harus berlaku adil kepada semua. Tidak boleh ada perlakuan yang khusus terhadap siswa. Apakah dia orang kaya, orang miskin. Bahkan setelah ada kebijakan dari Dinas Provinsi Dinas Pendidikan, bahwa semua siswa ketika ingin mendaftar di sebuah sekolah, itu wajib hukumnya sekolah itu menerima selama kapasitasnya memungkinkan, apapun kondisinya, termasuk kalau anak yang berkebutuhan khusus atau ABK, disabilitas, itu sekolah tidak boleh menolak. Dan terbuktilah di SMK Negeri 4 Makassar ini ada beberapa siswa yang termasuk ABK, anak yang berkebutuhan khusus. Nah, itu harus difasilitasi. Hanya mungkin jumlah kita di SMK 4 ini. Yang berikutnya adalah hak untuk mendapatkan beasiswa. Nah, ini. Jadi selama itu memungkinkan untuk didapatkan, sekolah itu memfasilitasi. Tapi kan kita tahu, beasiswa itu kan tidak banyak. Sehingga perlu ada seleksi-seleksi, terutama kepada siswa yang memungkinkan memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa. Misalnya salah satunya persyaratan adalah berprestasi, punya kemampuan akademik yang bagus, atau mungkin juga karena mungkin punya kemampuan ekonomi yang terbatas. Ya. Walaupun semua sekolah sudah menggratiskan dalam setiap hal termasuk pakaian dan segala macam, tetapi selama proses belajar mengajar berlangsung, itu selalu ada saja kebutuhan-kebutuhan, apakah itu buku, apakah itu kebutuhan-kebutuhan lain pribadi itu yang harus ada, dan itu bukan biaya. Inilah mungkin fungsinya beasiswa, sekaligus beasiswa berfungsi sebagai motivasi buat mereka. Yang berikutnya adalah hak untuk mendapatkan bimbingan konseling. Nah, ini. Jadi selama proses belajar mengajar berlangsung, kita tidak bisa menafikan bahwa banyak siswa yang mungkin mengalami masalah-masalah atau kendala-kendala selama proses belajar. Mungkin ada masalah yang terjadi di rumahnya, yang terjadi di sekolah. Jadi masalah apapun yang terjadi, baik eksternal maupun internal, yang terjadi di luar sekolah, dalam sekolah, itu anak-anak diharapkan bisa untuk mendapatkan hak untuk dikonseling, artinya dibimbing atau diberikan pemecahan masalah. Alhamdulillah di sekolah sekarang ada kebijakan. Jadi sekarang ini permasalahan-permasalahan yang terjadi itu bisa saja ada, dan itu sudah ada mekanisme sistem yang berlaku. Yang berikutnya adalah hak memperoleh izin saat berhalangan hadir.
misalnya ada yang sakit, itu kita harus mentolerir bahwa ketika sakit jangan diapakan. Dan itu karena salah satu yang penilaian, salah satu bentuk assessment penilaian adalah kehadiran. Iya, betul sekali. Kehadiran dalam proses belajar mengajar. Tetapi ketika ada yang sakit, ya itu harus dimaklumi, mungkin saja diberikan pembelajaran yang tersendiri oleh guru. Yang berikutnya adalah hak mendapatkan pemeriksaan kesehatan saat sakit di sekolah. Nah, di SMK 4 ini kan ada UKS, ada tempat untuk, tapi mungkin kita punya UKS ini kan sifatnya hanya untuk pertolongan pertama. Sehingga ketika ada yang sakit, kita bisa mengobati yang sifatnya pertolongan yang dalam sifatnya yang mudah untuk dibantu istirahat ataupun misalnya cedera-cedera ringan. Dan yang berikutnya adalah hak beribadah sesuai agama. Nah, ini di sekolah kita ini harus ada fasilitas tempat ibadah, harus ada masjid. Kalau kan, walaupun sebenarnya harus ada juga gereja, tergantung kemampuan sekolah untuk mengadakan itu. Ya kalau kan di SMK 4 Makassar ini mayoritas adalah siswanya adalah seorang muslim, maka tentunya diwajibkan ada tempat ibadah namanya masjid atau musala. Alhamdulillah kita mempunyai. Ini adalah beberapa hak-hak yang dimiliki oleh siswa ketika melaksanakan pendidikan ataupun belajar di sebuah sekolah. Baik Pak, berarti Pak, apakah siswa-siswi di sekolah itu berhak mendapatkan perilaku yang tanpa diskriminasi? Oh iya, sangat. Jadi tidak boleh ada diskriminasi. Sekolah harus menyetarakan mereka. Sekolah harus menempatkan mereka sebagai peserta belajar, memperlakukan yang sama. Ketika misalnya dalam sebuah kelas, ada misalnya kelas A, di mana kelas itu adalah seluruhnya orang-orang kaya. Di sekolah sebelah misalnya ada sebagian besar orang miskin, tidak boleh perlakuannya berbeda. Nah, jadi harus mereka diberikan perlakuan yang sama karena mereka menuntut ilmu. Tidak boleh diskriminasi. Termasuk dalam hal ras, ya, suku, agama. Agama apapun dia, suku apapun dia, ras apapun dia, tetapi kita harus berikan pembelajaran kepada mereka yang sama. Nah, kecuali misalnya ada beberapa siswa yang ternyata memerlukan perlakuan khusus, ya. Kita kan kenal namanya pembelajaran diferensiasi, pembelajaran yang menggunakan, kan kita tahu ada namanya multiple intelligence, ya. Jadi harus bisa dibedakan yang mana pembelajaran diferensial atau ada diskriminasi. Enggak, bukan berarti diskriminasi, artinya ada kadang-kadang guru memberikan perlakuan khusus kepada anak-anak tertentu karena memang membutuhkan itu. Ada anak yang kinestetika misalnya, yang butuh visualisasi, yang butuh perlakuan tersendiri, sehingga mereka mungkin perlu ada penanganan khusus. Apalagi kalau misalnya anak-anak yang sifatnya ABK, anak berkebutuhan khusus, itu tentu perlakuannya berbeda. Tapi bukan diskriminasi, itu adalah semacam bentuk perlakuan karena memang ibarat seorang dokter, ya, ketika ada pasiennya datang, tentunya dia harus mendiagnosa, oh ternyata pasien A, B ini penanganannya agak berbeda karena kasusnya berbeda. Betul sekali. Oh ya Pak, saya juga tadi dengar kalau semisal siswa di sekolah itu juga dia punya hak untuk dilindungi, begitu deh Pak. Nah kalau semisal Pak, sebuah siswa, ada siswa di luar sekolah tapi dia masih menggunakan baju sekolah kita, tapi dia dalam keadaan tawuran atau semacam apa, apakah itu ada perannya guru Pak atau bagaimana Pak? Ya, ini sebuah kasus ya, ketika misalnya ada seorang anak yang mengenakan uniform ataupun baju seragam sekolah tertentu dan melakukan tawuran di luar. Ya, ini mungkin perlu ditelusuri, ya. Dan ini perlu mungkin semacam sosialisasi bahwa apa sih sebenarnya fungsinya baju seragam? Apa manfaatnya baju seragam ini? Salah satu fungsinya baju seragam adalah memberikan identitas, ya. Artinya ketika seorang anak-anakku sekalian, siswa dimanapun kalian berada, ketika kalian mengenakan baju seragam yang kalian pakai, itu bukan sembarangan. Artinya di pundak, di dadamu ada SMK 4 melengket di situ. Dimanapun kau berjalan, nama SMK 4 ikut. Ketika kau berbuat baik, maka nama SMK 4 ikut baik. Ketika kau berbuat tidak baik, maka SMK 4 ikut baik. Jadi bajumu yang kau bawa itu adalah bentuk simbol seakan-akan
ada sebuah institusi yang kalian bawa dan itu tanggung jawabnya. Jadi sangat disayangkan ketika ada yang tawuran atau misalnya ada yang menjadi begal lalu menggunakan baju seragam sekolah. Nah, ini perlu ditelusuri. Kok bisa seperti itu? Dan ini perlu diwanti-wanti bahwa mengenakan baju seragam tidak hanya tujuannya untuk supaya keseragaman bersama, tetapi ada tanggung jawab di situ. Betul sekali. Ada tanggung jawab yang kalian pegang, ada tanggung jawab yang kalian di pundak kalian bahwa saya membawa nama sekolah yang ada lambangnya di sini. Itu. Baik teman-teman. Jadi seperti itu ketika kalian memasuki sebuah sekolah, ketika kita sudah memulai perjalanan sekolah, kita memikul tanggung jawab nama sekolah itu. Jadi alangkah lebih baiknya jika kita menggunakan uniform kita atau identitas diri kita, identitas sekolah kita untuk hal positif, tidak untuk hal negatif seperti yang dibicarakan oleh Bapak narasumber kami yang hebat sekali. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan dari kami itu saja, dan kami juga Ada mungkin satu hal yang sebelum kita lebih jauh ataupun akan meng-closing kesempatan ini, bahwa selain ada hak tentu ada kewajiban sebagai seorang siswa. Iya, Itu betul kan sekali. berimbang tuh Iya betul. antara hak dan kewajiban. Nah, ini perlu untuk mungkin kita pahami bersama. Oh, iya. Ada beberapa kewajiban yang anak-anak sekalian sebagai siswa harus mengerti. Ada hak, ada juga kewajiban. Iya. Nah, Apa itu? ada beberapa kewajiban-kewajiban yang anak-anak sekalian sebagai siswa perlu paham. Yang pertama adalah berperilaku baik dan sopan santun. Terus Ingat, sekolah itu adalah bukan tempat pribadi, bukan private, bukan tempat pribadi kita, tapi itu milik publik sebenarnya. Artinya ada orang lain yang ada di situ. Hak kita dibatasi dengan haknya orang lain. Ketika kita ada di sekolah, maka apa yang terjadi dengan kita itu dibatasi, hak kita dibatasi dengan orang lain. Nah, itu kewajiban kita harus berperilaku baik dan sopan santun. Yang kedua, mematuhi peraturan yang berlaku. Iya. Aturan yang terjadi di sekolah kita taati bersama supaya ketertiban ini berlangsung. Yang ketiga, menghargai dan saling menghormati. Yang keempat, merawat fasilitas sekolah. Yang berikutnya adalah menyiapkan kebutuhan-kebutuhan sekolah, misalnya buku dan segala macamnya. Datang ke sekolah tepat waktu. Itu penting. Sekolah kita ini di SMK 4 Makassar memulai pelajaran jam 7.15. Ketika jam 7.15 itu tank belajar, otomatis sebelumnya itu harus sudah ada di sekolah. betul sekali Pak. Berikutnya adalah disiplin mengikuti kegiatan sekolah. Harus disiplin. Kemudian bertanya kepada guru dengan sopan. Iya. Kalian anakku sekalian generasi Z sekarang ini tentunya harus pandai-pandai melihat bahwa oh, guru saya ini hidupnya di zaman sebelum saya. Tentunya ada sedikit perbedaan dalam hal bertanya. Kalian harus bisa membedakan bagaimana berbicara dengan teman dan bagaimana berbicara dengan guru. Di sekolah lagi ada senior, ada junior, ya. Harus belajar bagaimana sopan dan kemudian memenuhi kewajiban. Ya, kalau ada biaya sekolah, dulu kita di sini mengenal namanya BP3, tapi sekarang kan nggak ada. Kalau ada kebutuhan biaya, ya tolong dipenuhi kalau misalnya itu. Sekiranya itu kewajiban-kewajiban yang harus anak-anak sekalian pahami ketika berada di sekolah. Di samping ada hak yang kalian harus miliki. Iya. terima kasih. Baik. Ya, kami juga telah mengumpulkan beberapa pertanyaan dan juga menyurvei beberapa pertanyaan dari siswa-siswi. Iya. Dan mungkin bisa dijawab oleh Pak. Yang pertama itu jawaban dan Pertanyaan. itu, apakah siswa-siswi itu berhak menolak aturan sekolah yang dirasa tidak adil? Contohnya seperti apa? Misalnya seperti apa tuh? Mungkin rambut Pak, karena kan siswa itu Oh. biasa kata rambut itu tidak mengganggu sebuah pembelajaran. Oke. Tentang rambut, ini pernah ditanyakan beberapa waktu yang lalu. Apa sih hubungannya rambut dengan kecerdasan? Tidak ada hubungannya antara rambut dengan kecerdasan. Tetapi ingat, seperti yang saya bilang tadi, kita berada pada area publik. Area di mana kita saling harus menghargai satu dan yang lain. Ada keteraturan. Ada ketertiban yang harus kita sepakati supaya tertib. Ya, artinya begini nah. Alangkah indahnya, coba dibayangkan. Kalian sendiri membayangkan lah, kalau misalnya hal ini tidak kita atur. Masing-masing bebas. Sebebas-bebasnya. Mulai dari rambut, pakaian, terserah. Kira-kira apa yang terjadi di sekolah kita ini? Ada rambutnya yang sepanjang apalah, ada yang sepanjang apalah. Kemudian, maaf ya, saya pernah sempat berada di sebuah negara, di mana di sana saya memantau bagaimana pendidikannya.
Bukan dengan saya menganggap bahwa itu apa ini mungkin beda budaya dan beda negara. Oh, iya. Iya, saya lihat salah satu sisi positif yang dimiliki kita sebagai negara Indonesia adalah sebagai orang timur. Ini yang harus kita pertahankan. Kalau ini hilang, apa beda? Jadi jangan sampai kelemahan-kelemahan yang ada di negara-negara yang sana kita ambil sebagai contoh. Ambillah dari negara-negara lain yang bisa membawa manfaat buat kita. Mungkin di negara sana mereka bebas mengenakan pakaian, berambut terserah. Tapi coba lihat apa yang terjadi. Kadang-kadang etika itu ataupun tata krama itu tidak menjadi dominan. Padahal coba lihat, anak-anakku sekarang ada di SMK ini. Sekolah menengah kejuruan. Kalau saya mau tanya, apa sih bedanya SMK dengan SMA? SMK itu orientasi industri. Ingat, di industri itu penuh dengan keteraturan, ketertiban. Bahkan termasuk pakaian diatur di sana. Kalau kalian berada di sekolah yang semuanya bebas, tiba-tiba masuk ke dunia industri, dan semuanya kalian harus dipaksa harus begini, kan kewalahan. Alangkah indahnya kalau sejak muda, seperti usia kalian ini sekarang ini, sudah mulai terbiasa dengan disiplin. Mulai dari penampilan sudah bagus, rapi, dan segala macam. Dan alangkah indahnya kalau kita lihat semuanya rapi. Karena kita berada pada area publik, apalagi dunia pendidikan. Nah, makanya rambut termasuk bagian yang harus kita atur. Supaya tidak menjadi hal yang negatif, baik dari sisi pandangan, penglihatan. Ini seperti itu. Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Pak Di. Ya. Ya, pertanyaannya itu bagaimana sih peran siswa dalam menjaga hak asasi teman-temannya itu di sekolah? Maksudnya apakah hak asasi yang mana nih? Mungkin hak asasinya. Suka perundungan dia Pak. Oh, kalau terjadi perundungan. Atau mungkin diskriminasi Pak. Begini, ini penting, bagus ini pertanyaannya. Kalau misalnya anak-anakku sekalian menghadapi problem, apakah itu perundungan ada apa saja, ingat di sekolah kita ini punya struktur. Sudah ada struktur yang ada. Mulai dari guru, ya guru mapel ya. Iya. Di atasnya guru mapel ada namanya guru wali. Iya. Jadi sekarang ada namanya guru wali. Nah, Iya Pak. guru wali ini wajib semua guru punya. Dan di SMK Negeri 4 Makassar ini karena jumlah kita 1.600 lebih. Iya Pak. Sedangkan jumlah guru kita 100-an lebih. Maka setelah kita bagi rata, ternyata setiap guru selain kepala sekolah ya, itu mendapatkan 17 orang siswa. Teruskan. Jadi setiap guru termasuk saya itu memiliki anak bimbingan sebagai guru wali. Itu sebanyak 17 anak. Itu dibimbing. Di atasnya guru wali ada namanya wali kelas. Ada wali kelas. Wali kelas itu menangani satu kelas, satu guru. Ada 30 anak. Di atasnya wali kelas ada ketua program keahlian. Ada kapro ketua program keahlian. Di atasnya ketua program keahlian ada namanya wakil kepala sekolah. Lalu kepala sekolah. Ini struktur dibuat ketika misalnya anak-anakku sekalian menghadapi persoalan di sekolah. Apakah persoalan tentang masalah di rumah, termasuk bullying atau perundungan. Pertama yang kalian temui adalah kalau memang itu persoalan mengenai pelajaran, mungkin kalian sulit untuk mendapatkan bagaimana pelajaran kok susah sekali saya pahami. Tanya guru mapel mana? Kalau masalah pelajaran. Kalau misalnya masalah tentang mungkin kau sedikit menghadapi masalah kendala di rumah tentang yang terkait dengan psikologimu, maka tanya guru walimu. Guru wali. Karena setiap kalian itu punya guru wali. Guru wali tidak mampu selesaikan, tanya wali kelasmu. Tanya wali kelasmu, Bu ada begini, Pak ada begini, saya. Ketika wali kelas tidak mampu menyelesaikan, naik lagi. Ada namanya guru BK. Baru ke guru BK. Guru BK akan berkoordinasi dengan ketua program keahlian. Ketua program keahlian tidak mampu, baru ditangani oleh misalnya wakil kepala sekolah bidang mungkin apakah bidang kesehatan. Setelah itu kalau tidak mampu baru sampai ke kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu adalah ujung. Jangan sedikit-sedikit ada masalah ke kepala sekolah. Ada masalah ke kepala sekolah. Ada runtutannya. Jadi ada bagian-bagian tertentu. Jadi kita harapkan, atau bahkan selama ini yang terjadi, setiap ada persoalan, lari ke BK. Ada persoalan, lari ke BK. BK itu ujung terakhir sebagai eksekutor administrasi. Jadi ketika misalnya guru mapel tidak mampu menyelesaikan, naik levelnya pada guru wali.
Guru wali nggak mampu, ke wali kelas. Wali kelas nggak mampu, baru ke BK. BK akan melihat persoalannya seperti apa. Apakah perlu untuk adakan akumulasi atau evaluasi. Kalau mau dieksekusi lebih BK. Oh, yes. Jadi kalau misalnya masalah-masalah yang terkait dengan mata pelajaran, nggak usah ke guru BK. Oh, iya. Ada struktural Ada strukturnya. Nah, itu nah. Jadi apapun yang terjadi di sekolah, termasuk bullying, nah, coba hakmu itu. Kalian punya hak untuk meminta bantuan untuk konseling. Oh, jujur ya, ada beberapa teman-temanmu yang kasihan itu yang mungkin punya problem besar di rumah, di luar mungkin di rumahnya tidak nyaman. Mungkin ada, jujur ya, ada beberapa teman yang orang tuanya bercerai. Iya, betul. Dan bahasa kisahnya broken home. Jangan khawatir, nah, anak-anak yang tidak memiliki orang tua di rumah tempat curhat ada di sekolah. Sekali. Ada guru mapel, ada guru wali, ada guru ada wali kelas, ada guru konseling, ada guru BK, itu tepat di sini. Itu hakmu itu untuk minta untuk mendapatkan pelayanan itu. Nah, itu namanya hak. Ya. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak, apakah hukuman fisik atau kekerasan verbal dari guru bisa dianggap juga sebagai pelanggaran HAM? Ya, itu termasuk pelanggaran HAM. Penyentuhan fisik itu adalah termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Dalam teori pendidikan apapun, yang namanya apa tadi? Kontak fisik itu sangat tidak dibenarkan. Yang sangat tidak dibenarkan. Artinya apa? Kontak fisik itu sudah pasti tendensinya adalah ingin mencederai. Ingin mencederai. Padahal mungkin pada saat itu bukan kasusnya untuk hal tersebut. Anggaplah misalnya ada mungkin anak yang salah bicara sama seseorang atau sama gurunya. Tiba-tiba ditampar. Persoalannya, ketika sudah ditampar, selesaikan persoalan itu. Belum tentu kan? Belum tentu. Karena yang ditampar itu kan mulutnya. Padahal sesungguhnya yang mulut ini hanya sebagai akhir bentuk verbal pencetusan. Yang salah itu otaknya itu. Yang ada dalam, kalau kita bahasanya adalah softwarenya. Itu yang perlu diperbaiki. Ini hanya hasil. Ucapan ini mulut ini hanya sebagai akibat dari apa yang ada di dalam itu. Maka kalau yang perlu dipukul tanda kutip ya, dipukul tanda kutip, yang itu yang softwarenya itu. Cara pukulnya adalah mungkin menasihati. Atau mungkin dibuatkan perlakuan bahwa itu tidak boleh. Nah, jangan sampai terjadi, ya, sudah rusak dipukulnya, di dalamnya juga tidak sembuh-sembuh. Iya. Nah, makanya itu sentuh ataupun kontak fisik yang ya beda kalau kayak disengaja ya. Ada kan kadang-kadang itu nggak tersengaja. Oh, iya. Tapi ini kalau dalam posisi sengaja itu nggak ada sama sekali. Nggak benar dalam konteks pendidikan. Artinya begini, dalam konteks rumah tangga saja, seorang bapak yang berbuat kekerasan kepada anaknya, anak kandungnya nih, Iya. itu kena aturan namanya kekerasan dalam rumah tangga. Iya. Padahal yang melakukannya ini adalah bapak kandungnya, ibu kandungnya. Apalagi kalau misalnya seorang guru yang bukan juga anak kandungnya, lalu dia membuat seperti itu. Kekerasan apa lagi? Bukan dalam rumah tangga, kekerasan dalam sekolah. Nah itu ya, seperti itulah mungkin. Jadi ada istilahnya, hindari semaksimal mungkin. Hindari semaksimal mungkin yang namanya kontak fisik. Ya, untuk mendidik. Karena yang kita membentuk sebenarnya adalah beda kalau seperti memang sebuah tempat pelatihan yang mau membentuk fisik. Contoh, kalian masuk karate. Itu harus kontak fisik itu. Betul sekali. Itu kan pendidikan kan? Iya, Pak. Nah, tapi kalau kontak fisik kita jadi. Iya. Nah, jadi kalau di karate ya harus atau kempo misalnya. Iya. Atau misalnya pembentukan fisik dalam militer misalnya ya, misalnya bullying dan segala macam itu memang tujuannya ke sana. Tapi kalau misalnya hanya mungkin anak yang mungkin cara ucapnya yang tidak bagus, ucapan jasa ucapan yang tidak baik, mulut ditempelin, ya kan? Nah itulah. Ya. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, mungkin pertanyaannya itu apakah peran dari Wakasek SDM? Oh iya. Iya, kebetulan saya mendapatkan amanah menjadi wakil kepala sekolah bidang sumber daya manusia.
Saya juga awal-awalnya bertanya, mungkin saya dituju ambil ini materi hak asasi manusia karena SDM itu sumber daya manusia. Ya, jadi wakil kepala sekolah bidang SDM itu adalah, kalau kita berbicara tentang job desk ya, job deskripsinya itu adalah bagaimana, inti secara umumnya ini ya, bagaimana supaya sumber daya manusia yang ada di sekolah kita ini, terutama para pendidik, ya, tenaga kependidikan atau staf tata usaha, termasuk klinik seperti itu, mereka bisa memberdayakan diri secara maksimal untuk sekolah. Oh iya Nah, Pak. itu tujuannya. Jadi kalau misalnya diharapkan Bapak Ibu guru termasuk staf tata usaha yang ada di sekolah ini itu dapat terberdayakan semaksimal mungkin. Terberdaya maksudnya punya keterampilan yang baik, punya skill yang baik itu dalam hal mendidik ya, mendidik atau mengajar. Kita harapkan seperti itu. Mereka punya daya ataupun kemampuan kompetensi yang bisa maksimal, sehingga selalu kita pacu supaya misalnya kita punya guru atau tenaga pendidikan itu memiliki kemampuan, keterampilan dalam hal guru itu dia memiliki seperti misalnya pedagogi, strategi belajar mengajar, kemampuan misalnya kayak apa, kompetensi sosial seperti apa, harapnya dipacu sebagai seorang guru atau pendidik. Nah, itu tugas utama daripada wakil kepala sekolah bidang sumber daya manusia. Kasih Pak. Dan juga masih di SDM Pak. Dari teman-teman ini ingin bertanya Pak. Selama jadi Wakasek SDM, pengalaman Bapak yang paling berkesan itu apa? Iya, saya sebenarnya saya juga tidak tahu kenapa amanah ini diberikan kepada saya. Ya. Padahal sebenarnya ini ya di antara beberapa teman-teman guru, ya masih ada beberapa teman yang lebih senior, lebih punya pengalaman yang banyak ketimbang saya. Tapi ini namanya amanah, tetap saya harus jalankan. Yang saya rasa paling berkesan adalah ketika teman-teman ataupun Bapak Ibu guru itu menjalankan misalnya amanahnya secara baik ya. Contoh misalnya hadir di sekolah tepat waktu, kemudian tidak meninggalkan tugas mengajarnya dengan baik. Itu saya sangat senang sekali. Artinya saya juga tidak pada posisi bahwa selalu pada posisi yang baik. Kadang-kadang juga mungkin ada halangan-halangan yang harus saya laksanakan ya. Kadang-kadang tidak sempat menjalankan tugas. Tetapi itulah namanya perlu komunikasi. Artinya saya selalu ingin mendampingi Bapak Ibu guru dan teman-teman yang lainnya ya, termasuk staf atau usaha itu, bagaimana supaya betul-betul kita bersinergi semua ini sama-sama memikirkan sekolah ini bisa lebih baik, memikirkan SMK Negeri 4 Makassar ini bisa lebih baik. Saya mengeluarkan begini prinsip ya dalam hal pendidik ya, pendidikan di sekolah, di dalam dunia pendidikan, bahwa ini amanah bukan karena kita mendapatkan SK dari pemerintah. Jujur saya sangat bangga menjadi seorang guru. Kenapa? Tanggung jawab saya nggak terlalu boleh dikata dibandingkan dengan profesi-profesi yang lain ya, misalnya apakah sebagai saya sebagai pengacara atau hakim itu kan cukup berat ya. Kalau kita sebagai guru ini, saya menganggap bahwa ini amalan yang bisa menjadi modal bagi saya, apa yang saya bisa lakukan ketika sampai saya meninggalkan dunia ini. Itu penting untuk saya jadikan semacam tabungan. Artinya ketika saya melihat siswa untuk dididik, diajar, saya terbayang bahwa mudah-mudahan ini gara-gara saya ini mereka bisa paham, mereka bisa mengerti, dan kemudian bisa bermanfaat ilmu yang akan saya berikan kepada mereka. Dan kalau teman-teman guru, teman-teman pendidik dan tenaga pendidikan memahami ini, itulah kebahagiaan yang saya rasakan sebagai wakil kepala sekolah bidang SDM. Sehingga saya sangat senang ketika misalnya jalan-jalan di dalam kelas-kelas tiba-tiba Bapak Ibu guru sudah standby masuk di kelas dengan baik, dengan rapi, alhamdulillah. Ketika misalnya ada lagi teman ada lagi yang terlambat, itu enak sekali rasanya. Dan ketika juga sudah selesai melaksanakan tugas mengajar, kita pulang sama-sama ke rumah kita masing-masing, istirahat, ya itu semua kebahagiaan-kebahagiaan yang saya rasakan sebagai
wakil kepala sekolah bidang SDM. Nah, baik Pak, masih ada pertanyaan. Bagaimana Pak kalau kita kembali sedikit ke mengenai HAM? Saya ingin mempertanyakan soal tadi saya sempat dengar ada salah satu siswa itu punya hak untuk menggunakan fasilitas sekolah, betul? Iya, betul, betul. Nah, jika seperti itu Pak, kalau dalam konteks ada seorang siswa yang ada sekelompok siswa yang sangat ambisius dalam mengejar prestasi ataupun pembelajaran untuk menjadi seorang guru atau yang mengejar impiannya dalam pendidikan, apakah dia bisa menggunakan fasilitas sekolah di hari-hari libur seperti contohnya dia ingin meminjam sebuah laptop dari laboratorium yang ada di salah satu sekolah untuk meminjamnya untuk lebih belajar lebih begitu Pak. Bagaimana menurut kita Pak? Iya, saya kira itu bisa-bisa saja. Boleh dan sangat boleh karena begini, sebenarnya tentang peralatan fasilitas yang ada di sekolah itu kan seluruh pemanfaatannya kita harapkan kepada siswa dan silakan digunakan. Tapi ingat, ini semua fasilitas harus kita atur ya, harus kita atur ada namanya SOP-nya, standar operational prosedurnya. Misalnya ingin meminjam komputer ya, itu boleh saja, tapi minta persetujuan dari yang diberikan amanah yang diberikan amanah untuk menjaga komputer tersebut. Oh iya. Atau misalnya pinjam LCD ya, Oh iya. pinjam LCD. Minta sama yang diberikan amanah yang bertanggung jawab tentang LCD itu. Dan mungkin nanti ada semacam kesepakatan kapan dikembalikan, dan dipakainya berapa lama. Nah, karena namanya ini kan peralatan milik negara. Artinya harus semua terkontrol. Bukan hanya itu, termasuk ruangan. Kalian boleh pakai di mana saja yang ada di sekolah ini. Selama itu tidak termanfaatkan oleh orang lain misalnya, atau tidak terpakai oleh orang lain dan tidak ada yang menggunakannya, silakan berkomunikasi. Pakai. Karena memang ini fasilitas yang ada. Kita di sini memiliki aula, ada tempat aula. Kalian kalau mau olahraga, silakan. Di sana ada lapangan badminton. Kalau kalian mau misalnya ada fasilitas kita, seperti di lapangan olahraga ada lapangan basket, ya silakan digunakan sana. Dipakai. Ada juga semacam ruangan-ruangan tertentu, ada kita punya seperti mungkin nanti nih ya. Ini kan program podcast ini kan sangat bermanfaat sekali. Nanti mungkin kalian semacam plan ya, step by step, karena mungkin sekolah juga memiliki kemampuan yang terbatas. Artinya sekolah punya kemampuan yang tidak langsung, misalnya ketika ada yang kita inginkan langsung terpenuhi. Ya mungkin kalian mencobalah cari alternatif supaya ada ruangan tersendiri yang bisa kalian manfaatkan untuk menjadi tempat podcastingnya, sehingga sudah terdesain secara baik, secara profesional. Ya supaya ada tempat khusus itu, dan saya kira itu bisa saja. Oh iya Pak, baik. Pelan-pelan untuk kita bisa penuhi seperti itu. Terima kasih banyak Pak atas sarannya untuk kami. Ini evaluasi yang sangat berharga sekali dari Bapak narasumber kami. Oke Pak, mungkin masih ada pertanyaan terakhir dari teman-teman, ini masih menyangkut dengan SDM. Ya. Teman-teman ini bertanya, apakah ada tips agar bisa jadi wakasek SDM? Ya, seperti saya bilang tadi, saya sendiri nggak tahu kenapa sampai mendapatkan amanah ini. Ya mungkin hasil evaluasi yang lebih tahu itu adalah kepala sekolah yang memberikan amanah kepada saya. Artinya apa yang menjadi dasar beliau sehingga saya mendapatkan amanah untuk menjadi wakil kepala sekolah dan SDM. Tapi yang intinya begini ya, SDM itu adalah semacam sebuah posisi di mana mencoba untuk mengontrol dan mendampingi baik pendidik maupun tenaga pendidikan, dalam hal ini guru atau staf atau usaha, supaya bisa maksimal dalam menjalankan tugasnya di sekolah, ya, supaya betul-betul tugas-tugas yang diemban itu dilaksanakan secara maksimal. Kalau apa tipnya, saya juga tidak punya tip yang pas, ya, karena istilahnya mungkin kembali kepada perbaiki diri saja masing-masing. Iya betul. Jadi ketika mungkin kita dianggap bahwa biasanya yang mampu menilai itu orang lain kita. Oh iya. Ya biasanya tentang diri kita itu orang lain yang biasanya menilai. Karena kalau kita yang menilai diri kita bisa jadi subjektif nantinya. Intinya seperti itu. Jadi apapun itu, intinya sebenarnya paling penting adalah cobalah ketika nanti kalian sudah berada di industri, amanah apapun yang diberikan sama kalian,
Jangan kalian melihat amanah itu sebagai beban. Jadikan amanah itu sebagai sebuah tanggung jawab dan sebagai media lahan untuk bisa memperbaiki diri. Bahasa agamanya adalah sebagai wahana atau media untuk mengumpulkan amal-amal sebelum kita meninggalkan dunia ini. Buat saja sebaik-baiknya. Jadi jangan terjadi nanti kalau misalnya nanti kita berbuat baik ketika dilihat orang. Jadi jadikan amanah ini betul-betul ini amanah yang Tuhan berikan sama kita. Adapun misalnya ada konsekuensinya, ada gaji lah, ada apa itu kan nomor sekian. Ya. Tapi intinya berbuat saja sesuatu karena itu menjadi tanggung jawab kita sebagai amanah. Amanah itu kan, dan ingat semua yang kita lakukan itu kan tidak ada yang sia-sia. Jadi jangan kalian bosan-bosan berbuat kebaikan. Betul sekali. Sekecil apapun itu. Karena tidak ada amalan yang sekecil apapun itu yang sia-sia. Betul sekali. Termasuk kalian di OSIS. Buat kebaikan sekecil apapun. Jangan bilang, dede, begitu juga. Jangan bilang begitu, Ji. Boleh jadi, sama sekarang nih, mumpung saya ingat nih. Saya harapkan, saya ambil momen ini sebagai podcasting untuk mensosialisasikan OSIS. Iya Pak. Sekarang di sekolah kita ada program namanya S3. Sumbangan sukarela siswa atau sumbangan 1.000 sehari. Oh iya Pak. Tolong itu dikontrol. Oh iya Pak. Diingatkan kelas-kelas itu dijalankan. Ingat ya, 1.000 rupiah itu ya boleh dikatakan tidak seberapa ya. Uang jajannya berapa? Ada nggak di sini yang jajannya yang hanya 5.000 sehari? Kan nggak ada. Rata-rata 20.000 ke atas itu. 20.000 sampai 50.000 kan? 1.000 rupiah saya deposisikan satu hari untuk bersedekah. Jangan sampai gara-gara 1.000 rupiah itu yang membuat kamu menjadi orang hebat nanti kemudian hari. Kalau gara-gara pintar orang jadi sukses, semua orang pintar jadi sukses. Tapi satu yang saya pasti bilang, bahwa kesuksesan seseorang adalah karena kemauannya Tuhan, keberkahannya Tuhan. Mungkin Tuhan sayang sama dia. Banyak orang tuanya miskin, anaknya kaya. Tapi sebaliknya ada orang tuanya kaya, anaknya miskin. Nah, jadi saya harapkan mungkin melalui bersedekah seperti yang mungkin ya kita anggap 1.000 rupiah. Dan ingat ya, agama kita ini, terutama agama Islamnya, tidak menyuruh kita menyumbang yang banyak. Sedikit tapi rutin. Rutin. Setiap hari 1.000 rupiah. Sisihkan, jangan usah 1.500 rupiah saja. Kalau kita 1.500 rupiah, kau sisihkan untuk menyumbang, untuk bersedekah. Jangan sampai gara-gara itu kalau menjadi orang yang berhasil kemudian hari. Perjalanan kan mesti panjang nih. Kau banyak. Jadi saya mau bahasakan begini. Tolong kau bertransaksi atau membuat hutang Tuhan. Buat Tuhan berhutang sama kamu. Dan Tuhan pasti bayar itu hutangnya. Pasti. Entahlah. Dan Tuhan pintar membayar hutangnya di waktu yang tepat. Boleh jadi mungkin kau ketika tamat mau melamar pekerjaan, tiba-tiba kau diterima pekerjaan. Mungkin kau kuliah dapat beasiswa. Ada waktunya Tuhan bayar itu. Jadi buat sesuatu yang membuat Tuhan berhutang sama kamu. Itu maksudnya. Buat sedikit, biar sekecil apapun, jangan pandang enteng. Jadi saya maunya tolong OSIS menjadi yang pelopor. Baik. Pelopor bahwa ingatkan semua di kelas, tolong menyumbang. Itu sebenarnya bukan kewajiban tuh, hak itu. Karena kalau contoh misalnya ya, dalam satu kelas, kalau mereka menyumbang itu kan rame-rame. 1.000 rupiah kalau dikumpulkan banyak. Kalau kau sendiri nyumbang ya sedikit dong. Tapi kalau sendiri dikumpul, sama lah lidi kan. Lidi kalau cuma satu, itu nggak ada gunanya. Tapi kalau dikumpul jadi satu kan banyak. Kita di sini 1.600 nah. 1.500 lah, oke. Nggak usah lah misalnya 1.600 setiap hari nyumbang. 1.000 satu hari. 1.000 orang yang nyumbang 1.000 rupiah, berapa tuh? 1.000 kali 1.000, 1 juta kan? Ah itu. Kalau itu kita kumpul jadi kuat kita. Dan sudah banyak yang terima dengan kebakaran teman kita sumbang. Ada yang dapat dapat musibah masuk rumah sakit kita sumbang. Bayangkan orang susah kita bantu. Nah kita ini orang susah. Saya selalu bilang kita harus cemburu sama orang kaya. Orang kaya kalau dia menyumbang, masa kita orang miskin tidak bisa nyumbang? Ya kan? Kesempatan itu. Jadi maksud saya kita harus cemburu sama orang kaya karena dia punya duit. Jajak bilang, ayo orang kaya. Jangan kepikir saya tidak punya uang, saya tidak bisa nyumbang. Saya bisa juga. Dengan cara itu nah itu ya. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan, niatkan itu bukan untuk ria, bukan untuk mulia. Ya itu semua mungkin membuat kalian sukses. Ya sekira itu nah. Jadi di SEM keempat kami ini ada sebuah program 3S atau 1.000 sehari. Iya, Sangat bermanfaat sekali nih untuk bekal kita di akhir nanti dan juga di dunia. Siapa tahu kita dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang kita dapat
balasan dari Tuhan karena tindakan kecil seperti ini. Jadi sungguh ini Pak program yang sangat bermanfaat Iya. sekali Pak untuk kita sebagai siswa. Kita memperjuangkan yang namanya bekal untuk akhirat nanti. Dan untuk masa depan juga. Betul sekali Pak. Dan juga kita menyumbangkan ini kepada yang Dan siswa-siswa. Iya betul sekali Pak, yang sedang mengalami bencana. Betul. Baik, Pak. Dan kita juga sudah berada di penghujung acara nih Pak. Saya juga bakal menyimpulkan seperti apa acara kali ini. Ini podcast kali ini kami mengundang Bapak narasumber Pak Rahmat Wijaya sebagai pembicara untuk HAM. Nah, di sini kita berbicara mengenai hak asasi manusia sebagai pendidik, sebagai juga pelajar di sekolah-sekolah. Bagaimana mereka menggunakan haknya, terutama juga kita menyimbangkan hak asasi manusia sebagai pelajar dengan kewajiban deh Pak, betul Iya, sekali Pak. betul. Nah, kita menyeimbangkan keduanya dan kita mengetahui cara menggunakan hak kita melalui struktural yang ada di sekolah ini deh Pak. Terutama kalau kita ingin menggunakan hak kita sebagai siswa yang melaporkan perundungan, kita naik ke guru mapel kita di Pak. Betul. Baru Dan- guru wali, Betul sekali. baru guru wali kelas, baru ke BK. Iya Pak. Jadi seperti itu strukturalnya teman-teman juga. Ketika kita ingin menggunakan hak kita dengan baik sebagai pelajar dan juga kita sebagai siswa pelajar ikuti juga ada juga yang namanya hak aturan, hak mengikuti aturan yang ada di sekolah. Jadi kita sebagai siswa ini harus menyimbangkan yang namanya hak asasi manusia dengan kewajiban. Kita sebagai pelajar, kita juga sebagai generasi baru yang akan generasi Gen Z yang akan menjadikan Indonesia generasi emas 2024. Itu Pak. Oke, baik. Sebelum saya tutup podcast kali ini, mungkin dari Sir Rahmat bisa memberikan motivasi untuk teman-teman yang sedang Iya, bagi anak-anakku sekalian dan siapapun yang melihat program ini, mari kita sama-sama menjadikan program ini sebagai program yang betul-betul bisa membawa manfaat. Ya, bisa membawa manfaat buat siapa saja, termasuk siswa dan semuanya. Saya sangat senang program ini menjadi sebuah program yang menjadi program pembelajaran. Jadi belajar itu tidak selamanya harus dalam kelas. Banyak tempat yang bisa kita jadikan tempat belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan topik kita hari ini, anak-anakku sekalian, jadikanlah kesempatan ini kalian sebagai siswa dimanfaatkan semaksimal mungkin berbuat kebaikan-kebaikan. Ada hakmu, ada juga kewajibanmu. Gunakan hak dan kewajibanmu secara seimbang, secara proporsional. Sehingga kalian betul-betul mengisi masa-masa muda kalian, mengisi masa-masa remaja ini, masa-masa sekolah ini dengan kenangan yang baik. Ya. Manfaatkan semaksimal mungkin masa-masa ini. Di masa-masa ini adalah kesempatan yang baik. Karena ini tidak akan berulang. Kalian ketika tamat nanti di sekolah ini, walaupun kalian menangis darah, mengeluarkan darah, tidak akan kembali diterima menjadi siswa SMK 4. Selama kalian masih berada menjadi siswa SMK 4, berbuatlah sesuatu yang bisa membawa manfaat. Dan ingat, setiap aktivitasmu jangan lupa sandarkan kepada Tuhan. Sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim, bahwa apa yang saya lakukan mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah, dan selalu ingatkan dan selalu berniat dalam hati bahwa bismillah, dengan nama Tuhan, dengan nama Allah, saya berbuat, semoga saya bisa membawa manfaat buat sekitar saya dan terutama kepada kedua orang tua kalian. Jadikan orang tua kalian orang tua yang bangga sama kalian, yang menjadi orang tua yang meneteskan air mata bukan karena sedih, karena kalian berbuat yang negatif, tapi mereka meneteskan air mata karena bangga dengan kalian. Sekira itu yang mudah-mudahan menjadi motivasi buat kalian semuanya. Semoga kalian semuanya menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan orang lain, terutama orang tua. Saya kira itu. Baik Pak, terima kasih. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Sir Rahmat, yaitu salah satu guru terhebat SMK Negeri 4 Makassar dan juga sebagai Wakasek Sumber Daya Manusia di SMK Negeri 4 Makassar. Mungkin sekian saja pertemuan podcast kita pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di podcast yang akan datang. Terima kasih.